Sahabat istimewa dimanapun Anda berada, jika Anda rindu untuk didoakan, jika Anda rindu untuk bertanya, silakan tuliskan pertanyaan dan usulan doa Anda melalui kolom komentar yang tertera di layar kaca Anda. Shalom, selamat malam para pemirsa di rumah. Kita jumpa lagi dalam KKR.net Daerah Conference Manado dan Maluku Utara pada malam hari ini. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, saya mengajak kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami kembali melanjutkan KKR.net Daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Kebutuhan kami adalah kuasa Roh Kudus-Mu ketika firman-Mu disampaikan, sehingga boleh memberikan pengertian bagi kami semua, para pendengar yang ada di rumah, dan hamba-Mu yang membawakannya. Engkau berikan kuasa, sehingga berkat Tuhan kami boleh nikmati. Terpujilah Engkau pemberi berkat. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Topik hari yang kelima dalam KKR.net pada malam hari ini adalah, kalau Allah baik, mengapa ada penyakit dan kematian? Saat ini kita sedang menyaksikan dunia sementara diramba dengan COVID-19 yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan karena sudah banyak orang yang menjadi korban. Sehingga pertanyaan ini kelihatannya menjadi semakin relevan. Sesungguhnya ini bukanlah rencana Allah bagi umat manusia, tetapi karena manusia lebih menuruti setan daripada Tuhan, maka tragedi ini tidak dapat dihindarkan. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga menceritakan bagaimana tragedi ini mulai. Telah diperintahkan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa, mereka boleh memakan buah pohon-pohonan yang ada di taman itu. Namun yang di tengah dilarang oleh Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 6 menceritakan selanjutnya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Akibatnya, maka tragedi terjadi. Sakit dan kematian harus dialami oleh umat manusia. Tetapi kita bersyukur rencana Allah untuk memulihkan kesehatan fisik dan jiwa manusia ada tertulis di dalam firman Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Pemirsa di rumah, ini adalah kabar baik bagi kita di tengah keterpurukan manusia karena dosa. Yesus memberikan jaminan supaya mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Pemirsa yang dikasihi Yesus, Allah pencipta kita adalah Allah yang pengasih. Sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, merindukan supaya kita menikmati hidup di dalam kepenuhan.
Walaupun sudah jatuh dalam dosa dan tidak sempurna seperti di Eden, kita manusia dapat menikmati hidup yang optimum, kehidupan yang sehat, sehingga memberikan resep hidup sehat untuk kita manusia. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, firman Tuhan berkata, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kadangkala kita berpikir, kalau kita mau makan, terserah kita. Kadangkala seperti itu yang terjadi. Apalagi kita melihat makanan yang begitu menarik perhatian, membuat selera kita lebih untuk makan makanan itu. Kadangkala kita lupa diri. Tetapi ingat apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pemirsa di rumah, apa yang telah dirancang oleh Allah tidak terbantahkan. Karena hasil dari bukti ilmiah kesehatan menunjukkan bahwa makanan mula-mula yang telah diberikan Allah sangat memberikan dampak yang nyata bagi kesehatan manusia. Nah, apakah makanan yang direncanakan Allah bagi kita manusia? Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi saudara-saudara, resep yang pertama, menu yang pertama yang diberikan Allah kepada manusia adalah biji-bijian dan buah-buahan. Tetapi ketika manusia telah jatuh dalam dosa, Allah tidak mengizinkan lagi Adam dan Hawa kembali ke Taman Eden. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Tuhan menambahkan satu menu lagi dalam makanan manusia. Di dalam Kejadian 3 ayat 18 mengatakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi saudara-saudaraku, pemirsa di rumah, resep yang kedua yang diberikan oleh Tuhan adalah tumbuh-tumbuhan di padang yang kita kenal dengan sayur-sayuran. Pemirsa, oleh karena memakan makanan yang diresepkan oleh Tuhan, Adam, dia boleh mencapai umur 930 tahun. Oleh karena manusia telah semakin jahat, catatan firman Tuhan mengatakan, maka Allah sudah melihat bahwa manusia semakin jahat, maka Allah berencana untuk memusnahkan dunia ini dengan air bah. Dan benar saudara-saudaraku yang kasih, Tuhan mengizinkan air bah itu terjadi, yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan musnah secara sempurna, sehingga Tuhan membiarkan manusia untuk memakan daging. Maka Tuhan memberikan menu yang baru lagi. Yang ketiga adalah Tuhan mengizinkan manusia memakan daging. Di dalam Kejadian 9 ayat 3 mengatakan, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Kadangkala ada banyak yang salah kaprah dengan kata ayat firman ini yang berbunyi, dengan segala yang bergerak yang hidup menjadi makananmu. Pemirsa di rumah,
Walaupun Allah telah mengizinkan manusia untuk memakan hewan, ada 3 kualifikasi makan daging yang menurut firman Tuhan yang Allah izinkan. Yang pertama, di dalam Kejadian 9 ayat 4, darahnya harus dialirkan. Dan di dalam Kejadian 7 ayat 2 dan Imamat 11 ayat 1 sampai 28, hanya makanan halal yang dapat dimakan. Dan kualifikasi yang ketiga, Kejadian 9 ayat 5, hindarkan pembunuhan binatang yang tidak diperlukan. Mengapa? Karena Allah menciptakan binatang-binatang ini dengan maksud dan tujuan-tujuan tertentu untuk kebaikan umat manusia. Dan bila mana kita meneliti di dalam Kejadian pasal yang kelima, ada 10 generasi sebelum air bah, mulai dari Adam sampai kepada Nuh. Pemirsa, usia hidup rata-rata mereka adalah 912,2 tahun. Kecuali Henokh, oleh karena dia diangkat oleh Tuhan. Mengapa saudara-saudara? Oleh karena menu yang digunakan oleh 10 generasi ini adalah mereka memakan makanan vegetarian. Tetapi kita melihat di dalam Kejadian di pasal yang ke-11. Mulai dari anak Nuh, Sem, sampai kepada Abraham. Rata-rata hidup mereka 317 tahun. Oleh karena mereka sudah mulai memakan menu yang berbeda sebagaimana yang ditunjukkan Tuhan kepada mereka. Dan bila mana kita melihat firman Tuhan, Raja Daud mengatakan, sekarang ini rata-rata kehidupan kita manusia 70 tahun. Pemirsa, dosa telah memperpendek usia hidup manusia. Mengapa? Oleh karena dosa menyebabkan banyak di antara kita manusia lebih tergerak dengan selera yang tidak dapat dikendalikan. Selera yang tidak dapat dikontrol. Dibawa oleh kegolojohan. Sehingga membuat umur kita menjadi pendek. Selanjutnya, walaupun Tuhan mengizinkan manusia memakan hewani, memakan daging binatang. Imamat pasal 3 ayat 17 mengatakan, jangan sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Pemirsa, para ahli kesehatan mendapati bahwa sesungguhnya makanan berlemak tinggi berbahaya bagi tubuh kita oleh karena beresiko untuk menyebabkan penyakit kardiovaskular. Di mana seorang bisa mendapatkan serangan jantung oleh sebab penyakit ini. Dan penyakit serebrovaskular yang dikenal dengan stroke. Dan bila mana kita meneliti bahwa penyakit pembunuh terbesar dunia ini adalah 2 penyakit ini. Dan selain daripada itu, bila mana kita makan berlemak yang tinggi menyebabkan penyakit kanker dan penyakit yang lain-lainnya. Itulah sebabnya mari kita lanjut melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam Imamat 11 ayat 2 dan 3. Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang yang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memabiak, boleh kamu makan. Jadi ada 2 hal yang harus diperhatikan bila mana kita memakan hewan yang berkaki 4. Dia harus memabiak dan kukunya harus bersela panjang. Imamat pasal 11 ayat yang keempat. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memabiak atau dari yang berkuku belah. Artinya hanya salah satu. Unta, karena memang memabiak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ayat 5 dan 6. Juga pelandu karena memabiak tetapi tidak berkuku belah, haramlah bagimu. Juga kelinci karena memang memabiak tetapi tidak berkuku belah, haramlah ia bagimu. Demikian juga babi, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memabiak, haram itu bagimu. Imamat 11 ayat 8.
Dan tentunya ini memberikan pertanyaan yang sangat banyak. Mengapa babi dilarang? Dagingnya sangat enak. Banyak teman-teman saya mengatakan demikian. Tetapi saudara-saudara pemirsa di rumah yang dikasihi oleh Yesus, Tuhan kita yang telah menciptakan tubuh kita, yang mengetahui akan kekurangan dan kelebihan kita, maka Dia telah membuat resep yang membuat supaya kita boleh hidup sehat. Dan ilmu pengetahuan mendapati bahwa mengapa babi tidak baik untuk menjadi menu kita. Oleh karena babi memiliki kadar lemak yang tinggi. Menyebabkan penyumbatan pembuluh darah yang mengakibatkan penyakit jantung dan cerebrovaskular. Dan bukan cuma itu, didapati juga bahwa di dalam daging babi itu mengandung parasit Trichinella spiralis. Itulah sebabnya Dr. McNaught, dia mengadakan pemeriksaan daging babi di pasar San Francisco. Dan dia dapati, pemirsa, 1 dari 4 larva menjadi larva trikina yang hidup. Tentu ini sangat berbahaya bagi tubuh kita. Karena dengan kita memakan daging ini, maka trikina yang hidup ini, dia akan menggerogoti jantung kita, paru-paru kita, dan organ-organ yang lain yang membuat hidup kita di dalam bahaya. Imamat pasal 19 ayat 9 selanjutnya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah semuanya boleh kamu makan. Jadi ada 2 lagi hal yang dikatakan oleh firman Tuhan yang layak kita boleh memakan kalau ikan-ikan itu kita ingin mengkonsumsi. Harus bersirip dan harus bersisik. Imamat 11 ayat 9 dan 10. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Pemirsa, sewaktu terjadi perang dunia yang kedua, banyak sekali penerbang Amerika maupun marine naval yang mereka tertembak jatuh. Dan untuk bertahan hidup, mereka memakan makanan laut. Namun apa yang terjadi? Banyak di antara mereka yang menjadi sakit, dan bukan cuma menjadi sakit, tetapi mati bukan karena peluru, oleh karena memakan makanan laut yang telah membuat mereka menjadi sakit. Itulah sebabnya pemerintah Amerika Serikat mempekerjakan Dr. Bruce Halstead. Dia adalah seorang marine biologis yang diberi tugas dengan gaji yang baik, diberikan kapal dan pembantu-pembantu untuk membuat satu manual penelitian mengenai ikan-ikan dan biota laut. Tujuannya supaya para penerbang Amerika, mereka itu boleh mendapatkan menu apa yang mereka boleh gunakan kalau mereka berada di dalam bahaya. Di dalam manual ini terdapat gambar-gambar dan jenis-jenis ikan yang dapat dimakan dan tidak dapat dimakan. Dan apa yang dikatakan oleh Dr. Bruce Halstead. Dia mengatakan seperti ini. Jika manual ini hilang, ingat satu hal. Jika memiliki sirip dan sisik, dapat kamu makan. Jika tidak memiliki sirip dan sisik, seperti kepiting, udang, tiram, kerang, janganlah kamu makan karena mereka memiliki kadar racun yang tinggi. Pemirsa, pernyataan marine biologis abad 20 ini telah menggaungkan kebenaran firman Tuhan. Menu yang berikut yang diberikan oleh Tuhan, atau resep yang berikut yang diberikan oleh Tuhan, resep yang keempat. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara-saudaraku, resep yang keempat yang diberikan adalah penguasaan diri. Kita membukukan penguasaan diri walaupun kita mengetahui
bahwa makanan-makanan ini adalah sehat. Tetapi bila mana itu berlebihan, maka itu tidak baik bagi tubuh kita. Bila mana kita melihat ada minuman-minuman yang menarik perhatian, tetapi kita tahu bahwa itu adalah alkohol, kita tahu itu adalah narkoba, kita tahu itu adalah minuman keras, kita tahu itu adalah rokok yang membahayakan. Melalui penguasaan diri, kita akan meninggalkan hal-hal itu. Karena walaupun yang alamiah, tetapi kalau itu berlebihan, ini memberikan dampak negatif bagi tubuh kita. Dan resep yang kelima, resep yang terakhir, yang diberikan oleh Tuhan supaya kita memiliki tubuh yang sehat. Walaupun kita sudah jatuh di dalam dosa. Yesaya 52 ayat 11 mengatakan, sucikanlah dirimu hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Pemirsa, kita bukan saja mengangkat perkakas rumah Tuhan, tetapi dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 mengatakan bahwa kita ini adalah tubuh Allah. Bait Allah. Maka kita harus menjaga kebersihan daripada tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Kita harus sering membersihkan tubuh kita. Kita tidak boleh mengkonsumsi hal-hal yang merusak tubuh kita. Kita tidak boleh memasukkan yang kotor di dalam tubuh kita. Kita tidak boleh menggunakan air yang kotor. Mengapa saudara-saudara? Bila mana tidak bersih, maka di sana ada virus, ada bakteri, dan parasit. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih. Untuk mengatasi COVID-19, Badan Kesehatan Dunia WHO memberikan nasihat kepada kita. Supaya kita rajin mencuci tangan kita dengan sabun. Sekurang-kurangnya 20 detik. Karena dengan itu kita dapat membunuh virus COVID yang berbahaya. Pemirsa di rumah, kita kembali lagi ke tema kita. Kalau Allah baik, mengapa ada penyakit dan kematian? Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bersyukur. Walaupun akibat dosa ini harus terjadi, tetapi kasih Tuhan masih berlaku bagi kita. Karena lewat kasihnya kita diberikan resep sehat. Melalui makanan yang sehat, maka tubuh kita akan mendapatkan sumber energi yang kita butuhkan. Karena buah-buahan dan biji-bijian dan sayuran merupakan sumber energi alami yang dibutuhkan oleh tubuh. Melalui biji-bijian dan sayur-sayuran yang tinggi serat alami, menyebabkan proses metabolisme dalam tubuh kita menjadi lancar. Sehingga pembuangan BAB menjadi lebih mudah. Dan dengan rahmat Tuhan, serat yang ada di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan ini membantu kita menghambat penyerapan gula dan lemak. Sehingga kita terhindar dari diabetes. Dan kita terhindar dari penyakit-penyakit saluran-saluran darah. Bukankah ini luar biasa? Selain daripada itu, di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan terdapat fitokimia, terdapat vitamin, dan terdapat mineral yang dapat menolong kita melawan penyakit. Seperti yang selalu didengung-dengungkan, kita perlu mengkonsumsi vitamin C. Kita bisa dapat itu melalui buah-buahan yang kaya seperti jambu. Di negara kita ada banyak sekali. Jeruk yang kaya dengan vitamin C. Demikian pula melalui kita mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini akan menyebabkan tubuh kita ini terhindar dari resiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kanker, diabetes, dan penyakit-penyakit yang lain. Dan hal yang lain yang menakutkan lagi adalah dunia sekarang ini terlalu banyak mengkonsumsi tinggi kalori. Tetapi dengan serat pangan yang ada dalam buah-buahan dan sayur-sayuran ini membantu sehingga kita tidak mendapatkan obesitas. Pemirsa yang dikasihi Yesus, memang kita tidak dapat menghindari sakit bahkan kematian. Tetapi Tuhan telah memberikan resep alami untuk kita.
Marilah kita lebih mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran secukupnya, biji-bijian. Marilah kita terus menghidupkan pola pengenalan diri, menjaga kebersihan tubuh yang akan membuat kita sehat secara optimum, sehingga kita bisa menikmati sukacita atas waktu yang Tuhan berikan kepada kita, keluarga, dan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dengan firman Tuhan malam hari ini, yang memberikan kepada kami resep sehat. Walaupun dosa melanda dunia ini, sehingga sakit penyakit tidak dapat dihindarkan, bahkan kematian. Tetapi Engkau telah memberikan kami resep yang luar biasa, yang akan membuat kami lebih hidup lagi, dipenuhi dengan sukacita, oleh karena berkat-berkat Tuhan yang Engkau berikan lewat makanan yang sehat. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan ini. Kembalikan kami lagi di dalam pertemuan berikutnya dalam acara KKR Net Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Terpujilah Engkau pemberi berkat. Kami sudah mohon doa ini di dalam nama Yesus. Amin.